Persidangan Nikita Mirzani, ya hari ini pembacaan dakwaan, dan kemudian masyarakat bisa melihat bahwa dalam pembacaan dakwaan tersebut ternyata pasal 368 KUHP atau pemerasan, dan demikian juga tindak pidana pencucian uang yang ini adalah memang berhubungan kemudian hilang, dan yang tersisa adalah pasal pencemaran nama baik atau Undang-Undang ITE 27. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini, teman-teman. Yang pertama, bahwa jaksa bekerja profesional. Ketika itu unsurnya itu tidak terpenuhi, deliknya itu tidak masuk, ya tidak bisa dipaksakan. Sehingga akhirnya apa? Yang tersisa memang Undang-Undang ITE pencemaran nama baik, ya, karena kalau di awal kita tahu bahwa ada 3 pasal yang disangkakan ya kepada Nikita Mirzani, baik itu pemerasan 368, terus kemudian Undang-Undang TPPU, terus kemudian pencemaran nama baik Undang-Undang ITE, dan sisa 1 nih ya di luar daripada proses penyidikan di kepolisian. Kalau saya melihat bahwa kejaksaan bekerja lebih detail, berhati-hati, sehingga deliknya yang dianggap masuk itu adalah Undang-Undang ITE atas pencemaran nama baik. Nah, ada hal yang positifnya ya kalau menurut saya. Karena kenapa? Yang pertama itu ancamannya otomatis lebih turun ya. Dan yang kedua, pembuktian terhadap Undang-Undang ITE itu tidak sederhana. Harus benar-benar bisa membuktikan dengan terang, dengan kuat. Sehingga peluang Nikita Mirzani untuk dinyatakan tidak bersalah itu bisa tercapai gitu. Tinggal bagaimana PH-nya benar-benar memberikan bantahan terhadap bukti-bukti yang nanti diajukan oleh JPU ya. Akan tetapi yang seperti saya katakan bahwa pencemaran nama baik ini harus benar-benar buktinya itu sangat terang ya. Ada beberapa aturan-aturan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan, baik itu SEMA maupun PERMA, bagaimana supaya pencemaran nama baik ini tidak dijadikan sebagai satu senjata yang gampang menjerat orang lain ya. Tidak digunakan sebagai pasal karet, sehingga sedikit-sedikit tuduhan pencemaran, sedikit-sedikit tuduhan pencemaran. Contoh misalnya, bila ada suatu perbuatan yang dianggap penghinaan tetapi di dalam grup tertutup WhatsApp, nah itu juga tidak masuk deliknya pencemaran nama baik. Jadi ini poin positifnya menurut saya, bahwa Nikita Mirzani lebih mudah untuk berkelit atau lebih mudah untuk menghindar, lepas dengan hanya tersisa pasal Undang-Undang ITE ini untuk pencemaran nama baik, dibanding kalau memang ternyata 368 dan TPPU-nya itu benar-benar masuk. Nah, sebenarnya ya memang pasal yang paling tepat digunakan oleh pihak Reza Gladys kalau merasa bahwa ada hal-hal tertentu atau ada perbuatan-perbuatan tertentu yang merugikan kepentingan ataupun yang dianggap mencemarkan dia, merusak reputasinya dia. Pasal inilah yang harusnya digunakan dari awal sehubungan dengan aktivitas, perbuatan, tindakan Nikita Mirzani, misalnya live, terus kemudian membahas sehubungan dengan produk-produk skincare ini. Seharusnya dari awal ini yang digunakan, tanpa harus berspekulasi ini dan itu, ini dan itu. Tinggal nanti pembuktiannya, apakah benar Nikita Mirzani melakukan suatu perbuatan pencemaran nama baik ataukah tidak. Nah, hal yang lain yang perlu kita petik, bahwa dengan gugurnya pasal pemerasan 368 ini, sanksi sosial apa yang terjadi atau didapatkan oleh Nikita Mirzani, bahwa secara sosial, emosional, masyarakat kemudian menilai bahwa Nikita Mirzani ini tidak terbukti melakukan pemerasan. Tidak benar bahwa apa yang disangkakan di awalnya melakukan pemerasan itu gugur, sehingga fansnya, kemudian masyarakat, dan mungkin kliennya dan lain sebagainya itu akan kembali kepercayaannya, itu trustnya. Nah, tetapi sanksi sosial buat pihak Gladys ini ya, bahwa telah memberikan suatu pelaporan yang ternyata tidak pada tempatnya, dan juga secara khususnya kepada penyidik ya, bahwa ternyata pemerasannya itu benar-benar tidak masuk dalam unsur pidananya gitu. Jadi kalau menurut saya ya memang kasihan juga telah menjalani tahanan dengan sangkaan utamanya adalah tindakan pemerasan 368 ini, ternyata ujung-ujungnya di dalam dakwaannya itu adalah Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Tetapi ya silahkan kalau mau ada langkah hukum baik terhadap si pelapor maupun mungkin si penyidik yang akan dilakukan oleh PH-nya. Tetapi bagi saya melihat ini bahwa ini lebih memudahkan jalannya Nikita Mirzani untuk bisa bebas daripada jeratan hukum. Semangat.